Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video ini Dapur Bunda Erli membuat kue keciput yang rasanya enak, garing, dan renyah, dijamin anti gagal, dan yang pasti cara buatnya mudah banget, bisa untuk cemilan bersama keluarga, buat isian toples lebaran, bisa juga untuk ide jualan. Gimana cara membuatnya? Yuk ikuti videonya sampai selesai. Pertama, siapkan wadah, masukkan 3 butir telur, tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh vanili cair atau bisa juga diganti vanili bubuk, 130 gram gula pasir, 1 sendok teh SP, bisa diganti ovalet atau TBM, 50 gram margarin, lanjut mixer dengan kecepatan sedang sampai gulanya larut, atau bisa juga diaduk pakai whisker. Tidak usah sampai mengembang seperti kalau kita mau membuat bolu, cukup gulanya larut saja. Nah, seperti ini saja sudah cukup, matikan mixernya. Sekarang masukkan 500 gram tepung beras ketan, tidak perlu diayak ya, bisa langsung dimasukkan ke dalam adonan. Cara memasukkannya 2 kali. Yang pertama saya masukkan setengahnya dulu, aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, lalu masukkan sisanya semua. Ini saya masukkan juga 100 ml air kapur sirih yang sudah bening. Air kapur sirih ini saya dapat dari 10 gram bubuk kapur sirih yang ditambah dengan 200 ml air, aduk-aduk sampai tercampur rata, lalu diamkan hingga airnya ini menjadi bening, lalu ambil sebanyak 100 ml-nya. Kapur sirih ini banyak dijual di toko online ya, atau beli di pasar juga ada. Supaya mudah untuk mencampurnya, sekarang mau saya aduk pakai tangan. Tangannya sudah saya cuci bersih ya. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Karena ini dirasa adonannya ini masih ambyar, sekarang mau saya tambahkan 100 ml air. Cara memasukkannya bertahap, sedikit demi sedikit. Jangan langsung dimasukkan semua ya airnya, karena setiap adonan itu berbeda-beda, tergantung dari besar kecilnya telur yang dipakai, atau bisa juga dari kelembaban tepung beras ketannya. Ini adonannya masih keras, saya tambahkan lagi airnya. Aduk-aduk sampai tercampur rata, sampai adonannya ini menjadi halus dan kalis. Kalau adonannya ini sudah bisa dibentuk atau sudah bisa dibulatkan seperti ini, tandanya adonannya ini sudah jadi. Karena airnya ini masih tersisa, jadi kira-kira air yang dipakai sebanyak 80 ml. Ambil plastik segitiga, lalu masukkan adonannya sambil dipadatkan, supaya ketika adonan disemprotkan nanti tidak putus-putus. Ujung plastiknya diikat pakai karet. Siapkan 300 gram wijen, lalu tambahkan 4 sendok makan air, aduk-aduk sampai tercampur rata. Gunanya menambahkan air, supaya ketika dimasukkan adonan, wijennya bisa menempel. Wijen yang sudah basah masukkan ke dalam wadah yang lebar sambil diratakan. Potong ujung plastik segitiga sedikit saja, lalu semprotkan adonannya di atas wijen. Beri jarak satu sama lain supaya tidak saling menempel. Selain dibentuk seperti ini, bisa juga dengan cara dibulatkan ya. Pokoknya disesuaikan dengan selera saja. Kalau wadahnya sudah terisi penuh, taburi adonan dengan wijen. Dengan cara pakai sendok ditabur-tabur.
Aduk juga pakai tangan, pelan-pelan saja, supaya adonannya tidak menggumpal. Goyang-goyangkan wadah sambil ditapi-tapi, terus dipindahkan ke wadah lain. Cara memisahkan adonan dari wijen yang tidak menempel, bisa langsung diambil pakai tangan, bisa juga dengan cara diayak. Siapkan wajan di atas kompor, ratakan minyaknya, goreng pakai api kecil ya. Masukkan adonannya. Jika adonannya ini berada di pinggir, ditengahkan supaya tenggelam. Lalu tunggu hingga adonannya ini mengapung semua. Kalau adonannya sudah kokoh, ini langsung bisa dibolak-balik ya, supaya matangnya merata. Biarkan matang merata sambil sesekali diaduk. Jika warnanya sudah berubah kuning keemasan dan busa-busa di minyaknya ini sudah berkurang, lalu angkat dan tiriskan. Sebelum digoreng lagi adonan berikutnya, dibersihkan dulu minyak dari sisa-sisa wijen yang tertinggal. Lanjut masukkan lagi adonannya. Caranya sama seperti tadi, ditunggu dulu hingga adonannya mengapung dan kokoh. Kalau sudah kokoh baru boleh diaduk. Kalau sudah minyaknya tidak mengeluarkan busa-busa ya, atau tinggal sedikit busa-busanya, lalu angkat dan tiriskan. Nah, ini hasil gorengannya dapat sebanyak ini. Warnanya cantik, kuning keemasan, matangnya merata. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih. Saya ambil satu, lihat dalamnya. Berpori ya teman-teman. Ini rasanya benar-benar enak banget. Garing, gurih. Supaya tetap awet, tidak mudah melempem. Simpan dalam wadah tertutup atau dimasukkan ke dalam plastik klip seperti ini. Plastik yang saya pakai ukuran 20 x 35 cm dan ini masih ada sisa. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba resepnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.